apa namanya, kan saya ini dulu ya, maksudnya ngomong dulu sedikit, karena beberapa ibu-ibu temen di sekolahnya anak saya, maksudnya Ica itu, juga banyak yang curhat sih sebenarnya. Kan sejak corona ini kan banyak yang belajar di rumah. Jadi mereka yang biasanya, yang apalagi yang full day school gitu, yang mempercayakan anaknya untuk ngaji dan dari pagi sampai sore itu, biasa di sekolah, agak kerepotan dengan tanda kutip ya, maksudnya Iya, sudah iya. habis kesabaran untuk ngajarin anak-anaknya di rumah. Mulai yang pertama jadi ibu yang sabar, terus akhirnya Sampai lambat-lambat bertanduk gitu. akhirnya jadi bernaga mengeluarkan itu. Jadi Oke, oke. gimana caranya untuk mengasuh anak tanpa, apa ya, istilahnya kita kan harus mengasuh anak dengan mengasuh anak itu kan harusnya menyenangkan ya, gimana Heeh. caranya untuk kan ada yang kerepotan, gimana caranya membagi waktu, gimana caranya ngajarin anak, kalau anaknya nggak mau diajarin, nggak mau disuruh belajar. Silahkan materi saya untuk waktu saya persilahkan kepada Mbak Meni. Oke, oke. Masya Allah. Terima Masya Allah. kasih, Isnun. Ini karena waktu yang diberikan sama teman-teman panitia nggak banyak ya. Jadi ini materinya sebenarnya buat pemanasan aja gitu, buat pemanasan teman-teman aja. Oke. Sebentar. Problem yang lumayan ini ya dari beberapa bulan ini, yang lumayan sering saya dengar adalah apa namanya, orang tua banyak yang gupuh. Gupuh itu apa sih kalau bahasa ininya ya? Kerepotan gitu dengan adanya sistem belajar yang dirubah ya, yang tadinya dari sekolah di rumah gitu. Sebenarnya yang seperti ini tuh, sebelum saya masuk ke materi ya, menjawab tadi Isnun, mumpung saya ingat, sebenarnya saya dan anak-anak ini bergabung juga dengan komunitas homeschooling yang ada di DKI, yang ada di Jakarta. Salah satu tujuannya itu untuk memudahkan ketika anak-anak saya ini mau berkunjung ke lembaga-lembaga atau ke apa ini namanya, organisasi atau tempat-tempat pekerjaan yang memang apa namanya ada di Jakarta gitu, misalnya kayak di tempat pembuatan vaksin misalnya, atau pabrik kendaraan bermotor misalnya ada di Jakarta gitu. Nah, di sana juga tergabung juga dengan ibu-ibu yang memang menyekolahkan anak-anak di tempat formal gitu. Sempat menerima banyak keluhan, gimana ya, yang tadinya tuh anak-anak di sekolah jadi di rumah tuh jadi kayak nggak nurut, nggak sesemangat waktu di sekolah. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini kan nggak ada yang menginginkan ya, nggak ada yang menginginkan tiba-tiba harus di rumah total gitu kan, harus membatasi keluar rumah seperti itu. Nggak ada yang menginginkan sebenarnya. Saya pun pribadi walaupun kami homeschooling, tapi kami mempunyai jadwal keluar juga, mulai dari outdoor activity. Dari pagi itu kami punya aktivitas di luar rumah juga gitu, ada jadwalnya. Nggak, jadi namanya homeschooling nggak full di rumah gitu kan, belajar juga kami keluar gitu. Nah, yang seperti ini seharusnya dari sekolah ya, dari sekolah formal, saya pengennya sih guru tuh nggak yang memaksa anak untuk mencapai target yang diinginkan seperti ketika duduk di sekolah, tapi harusnya dikedepankan dulu proses adaptasi anak ini berpindah belajar ke rumah. Nah, namanya anak beradaptasi ini kan kayak MOS gitu kan. Kalau di sekolah aja ada MOS, harusnya waktu di rumah belajar full itu juga ada MOS-nya gitu. Cuman yang seperti ini tidak setiap sekolah punya, hanya beberapa. Dan yang saya lihat itu, walaupun sekolah swasta pun, itu nggak semuanya punya metode yang seperti ini. Jadi kayak tarik ulur gitu. Kalau belajar di rumah itu anak ibaratnya tarik ulur ya. Karena nggak semua orang tua punya kapasitas sebagai pengajar. Dan nggak semua anak itu dalam tanda kutip mudah mengikuti orang tua di rumah. Gitu.
Nanti bisa direspon teman-teman ya. Saya akan langsung masuk ke materi. Di slide saya berikan judul menjadi orang tua pembelajar dan mengasuh anak tanpa panik. Ini harapan saya, ya mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini, kita bisa memperbaiki generasi muda kita ya, bisa sama-sama menjadi orang tua yang pembelajar, karena nggak ada pasangan suami istri yang ketika mereka memiliki anak, itu langsung otomatis menjadi orang tua yang bisa mengasuh anak, yang bisa mendidik anak. Semuanya proses pembelajaran. Oke. Nah, ini sebenarnya saya screenshot berita-berita ini dengan agak berdebar-debar gitu, karena ini banyak sekali pemberitaan negatif yang ada di media tentang kondisi remaja dan dewasa kita saat ini, tentang kondisi pelajar kita saat ini. Ya, teman-teman bisa baca di sini. Mulai dari remaja yang bunuh diri, selebgram yang masih usia remaja, lanjut lagi anak sekolah yang menembaki sekolah, kemudian melukai gurunya, sampai dengan isu LGBT, sampai dengan berita-berita tentang LGBT, kemudian gay, kemudian pokoknya banyak sekali berita negatif yang saya sendiri nggak tega untuk menyampaikannya di sini gitu, tapi cukup menjadi cambuk buat kita bahwa saat ini kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu. Kita berada dalam posisi orang tua yang nggak boleh nyantai gitu. Kalau ngadepin anak itu nggak boleh nyantai, nggak boleh apa adanya gitu. Harus ada usaha untuk paling tidak menyelamatkan generasi kita. Ya, dan saya ingatkan di sini, ketika kita menjadi orang tua itu tidak hanya sekedar karena kita tua, ya, atau karena kita melahirkan anak, tidak. Tapi ketika kita menjadi orang tua ini adalah suatu jabatan, suatu tugas untuk menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Oke. Dari masalah-masalah yang ada di slide sebelumnya ini bukan masalah yang datang dengan tiba-tiba. Bukan permasalahan individu, remaja atau dewasa yang muncul secara tiba-tiba. Semuanya punya pemicu, dan pemicunya itu seperti menumpuk hal dari masa lalu. Mulai dari kapan? Mulai dari ketika dia kecil. Bahkan ketika dia sebelum lahir. Ya, ini saya sebutkan di sini, masa kehamilan, persalinan, menyusui, ini merupakan masa-masa di mana sebenarnya anak itu bisa terbentuk kejiwaannya, terbentuk kondisi psikologisnya, sampai dengan orientasi seksualnya. Ya, kondisi pertama saya berikan ini, kondisi morning sickness yang dialamin sama ibu-ibu. Kemudian itu kan sangat tidak nyaman ya sebenarnya ya. Walaupun yang namanya kehamilan itu adalah suatu berita menyenangkan, tapi kadang kehamilan yang disertai dengan muntah yang berlebihan itu sangat tidak menyenangkan bagi ibu. Nah, kondisi seperti ini jika seorang ibu itu tidak dalam kondisi siap, tidak dalam kondisi dia tahu bagaimana mengakalinya, nah itu akan membuat stres yang semakin besar pada jiwa ibu. Yang tadinya udah moodnya kurang bagus, diperparah lagi dengan kondisi morning sickness, hyperemesis, seperti itu. Kemudian swing mood, mudah marah. Ini sebenarnya kadang ada yang bilang bawaan bayi ya gitu. Sebenarnya memang benar, tapi lebih tepatnya ke hormonal ya. Kemudian yang itu bisa memacu kedekatan dengan pasangan gitu. Yang tadinya komunikasinya bagus jadi kurang bagus.
Nah, kemudian kondisi lain, kesehatan lain seperti diabetes, hipertensi, preeklamsi. Lalu menginjak ke persiapan bersalin, yang ternyata ada yang mengalami proses persalinan yang cukup lama, kemudian mengalami rasa sakit, dan ini biasanya dialami sama ibu-ibu yang belum, saya katakan ya, belum mempelajari teknik persalinan yang tepat. Ya, jadi sebenarnya bersalin itu bisa dipelajari kok. Bagaimana mengatur nafas, bagaimana untuk mengatasi rasa sakit, itu sebenarnya ada. Karena tidak ada persalinan yang tidak sakit. Ya, namanya bersalin itu pasti sakit, tapi ada cara mengatasinya. Nah, ini kadang yang tidak dipelajari oleh sebagian perempuan, sebagian wanita, hingga akhirnya menyisakan trauma. Ya, ditambah lagi setelah persalinan ternyata proses mengasihi tidak mudah. Ini yang menyebabkan risiko baby blues, kemudian postpartum depression. Nah, ini baby blues ini juga tidak hanya dialami oleh para ibu, ya, para ayah juga. Nanti teman-teman bisa nanya, bagaimana sih sebenarnya baby blues pada ayah? Nah, nanti silakan teman-teman bertanya. Kemudian, nih masalah sebenarnya ketika hamil, ketika melahirkan, sebenarnya kita udah harus siap-siap berada di dalam hutan yang penuh dengan ujian gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Karena nggak ada yang nyantai, ngasuh anak, melahirkan, menyusui, itu pasti ada aja ujiannya. Nah, setelah masa ASI eksklusif ketika 6 bulan sampai dengan 2 tahun, ini kenapa saya kelompokkan seperti ini? Karena sampai dengan 2 tahun ini adalah kisaran masa pertumbuhan anak dalam puncaknya, ya, 1000 hari pertama. Jadi ketika di dalam rahim sampai dengan umur 2 tahun. Nah, kita pengennya kan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak juga pengennya kan ya yang nyantai gitu ya, yang bisa dihandle gitu kan. Tapi ternyata sering menemui banyak permasalahan gitu. Berikutnya ketika anak 6 bulan sampai 2 tahun, permasalahan yang sering dihadapi, misalnya berat badan dan tinggi badan anak tidak memenuhi kriteria. Kemudian anak picky eater, cenderung pilih-pilih makanan. Ini lumayan banyak kasusnya ya. Jadi ketika saya memberikan pendampingan MPASI, banyak sekali kasus yang seperti ini. Makanya saya sering mengingatkan ketika minta pendampingan, jangan waktu anaknya ini udah MPASI gitu. Atau jangan ketika anaknya ini udah salah start makannya gitu. Padahal sebenarnya dia masih punya kesempatan sebelumnya untuk mempelajari bagaimana sih memberikan makan ke anak, bagaimana sih mencegah picky eater, itu bisa dilakukan sebelum bahkan bayi lahir. Kemudian pertumbuhan terhambat, stunting, hingga gagal tumbuh. Ini sebenarnya isu bersama ya, isu yang digarap bersama, bahwa sebenarnya Indonesia ini ranking stuntingnya lumayan ya, naik terus dia. Ini yang menjadi PR bersama, tidak hanya jajaran tenaga kesehatan, tapi juga kita orang tua. Ini menjadi perhatian bersama gitu. Kadang masalah ini dianggap enteng gitu. Misalnya kayak anak saya makannya suka Mbak gitu. Tapi dia kok pendek ya dari teman-temannya. Tapi kok berat badannya kok nggak nambah-nambah ya dari teman-temannya. Nggak apa-apa deh, anak saya aktif kok gitu. Nah, permasalahan ini yang kadang bias gitu oleh sebagian orang tua, menganggap bahwa anaknya baik-baik saja, padahal ternyata tidak dalam keadaan baik-baik saja. Hingga akhirnya terlambat mencari pertolongan. Kemudian speech delay. Nah, ini speech delay ini bisa mulai diidentifikasi sebenarnya sebelum usia 2 tahun. Dan ketika 2 tahun atau 2 tahun lebih sedikit, ini seharusnya orang tua sudah membuat keputusan bahwa, oh anak aku ini tidak bisa berbicara atau
berbicaranya tidak sesuai dengan target usianya gitu. Maka kemana aku harus mencari pertolongan? Nah, seperti itu. Kemudian, problem lainnya adalah anak mengikuti kebiasaan teman bermainnya atau orang di sekitarnya. Ya, ini laporan yang sangat banyak sekali. Mbak, anak saya suka berkata kasar. Saya tanya pasti, bermainnya sama siapa? Padahal umurnya baru di bawah 2 tahun. Atau Mbak, anak saya punya kebiasaan dengan tangannya itu kurang baik. Saya pasti tanya lagi, dengan siapa dia bermain, dengan kemudian apa yang dia lihat. Kemudian poin berikutnya, anak malas berinteraksi. Pengennya main sama gadgetnya. Nah, ini yang di poin lompat ya. Akhirnya anak kecanduan gadget. Kemudian problem tantrum. Nah, ini tantrum, ini kayak apa ya tantrum ini ya? Kayak masalah yang pasti dialami semua orang tua gitu ya. Tantrum ini nggak main-main loh, walaupun sebenarnya jedanya ini agak panjang ya, sampai bisa ditoleransi sampai usia 5 tahun, tapi harus dengan penanganan yang benar. Jika tidak benar, nanti ada masalah yang akan dipanen di masa depannya. Oke. Bagi yang belum tahu tantrum, nanti bisa tanya juga apa itu tantrum. Dan bagi yang sudah sering dihadapkan pada anak yang tantrum, nanti bisa curhat juga bagaimana mengintervensi anak tantrum. Oke, kemudian di usia yang sedini tadi itu ya, anak juga sudah mendapatkan negative labeling. Dianggap sudah susah diatur, dianggap pembangkang, dianggap pembuat masalah, troublemaker, dan seterusnya. Kasihan sekali. Kemudian anak nampak berbuat kasar dan berkata buruk. Lalu anak mulai sakit, mulai dari sakit batuk pilek demam biasa, kemudian masalah kesehatan gigi dan mulut, karies, jamur, masalah kesehatan kulit, entah itu ruam karena virus, atau ruam karena alergi atau intoleran pada suatu makanan. Kemudian masalah kesehatan sistem pernafasan, ini yang sering nih. Pneumonia, TB. Oke. TB yang ini biasanya seringnya kita dapatkan setelah mendapatkan angka-angka anak susah naik berat badan. Biasanya kita akan langsung apa ini namanya ya? Curiga, tapi tidak langsung memberikan terapi pengobatan ya. Kita rujuk ke dokter atau ke medis yang lebih kompeten untuk memeriksa apakah memang benar kenaikan berat badan yang di depan tadi itu terhambat karena TB. Oke, berikutnya anak di atas 2 tahun sampai 5 tahun, apalagi masalahnya masih berlanjut nih. Tantrum lagi masih berlanjut, belum selesai-selesai PR-nya. Kemudian speech delay, masih belum selesai juga. Setelah anak 2 tahun, yang baru ketahuan nih, ternyata anaknya termasuk dalam anak berkebutuhan khusus. Misalnya dia fokusnya tidak bagus, pergerakannya tidak. Nah, biasanya punya penangkap sinyal, oh anakku kayaknya emang dia fokusnya tidak bagus. Aku harus. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang dibiarkan saja gitu, menganggap bahwa oh ya seperti itu ya. Nah, ini yang kurang tepat ya. Kemudian picky eater. Ketika anak MPASI itu kan sebenarnya sampai 2 tahun ya dianggapnya. Setelah 2 tahun kan dia makan makanan keluarga gitu. Nah, ketika eater, dia hanya makan makanan yang dia suka, bisa jadi tidak terpenuhi. Akhirnya risiko ke Oke, berikutnya tuntutan orang tua pada kemampuan akademik anak. Banyak yang saya dapati tuntutan orang tua kepada anak. Misalnya,
anak 2 tahun sudah dileskan di lembaga untuk calistung, anak 3 tahun, anak 4 tahun. Padahal sebenarnya kan belum waktunya ya. Perkembangan otak mereka itu belum sampai sana. Dan seharusnya ada yang harus distimulasi, tapi bukan kemampuan calistungnya. Misalnya yang distimulasi, itu untuk meningkatkan fokusnya dia, untuk mempersiapkan dia belajar, tapi belum belajar yang benar-benar baca tulis hitung gitu. Kira-kira dimengerti nggak nanti itu? Berikutnya, anak tidak mendapatkan pembelajaran tentang adab sejak kecil. Ada yang tipe ya. Ini problemnya. Banyak sekali kami dapatkan anak yang sudah usia di atas 2 tahun, ya anak toddler yang masih belum tahu, contohnya ya, pipis sembarang tempat ya, buang air sembarang tempat. Kemudian belum terbentuk rasa malunya. Keluar rumah masih tidak pakai baju. Seperti itu. Atau ke orang tua kasar. Beda ya, anak yang suka membangkang dengan anak yang sama orang tua ini kelihatan kasar gitu. Itu dua hal yang cukup berbeda. Kemudian problem yang lain, di anak toddler ini sebenarnya ada anak yang sudah merasa bahwa dia diabaikan. Akhirnya apa? Hubungan orang tua dan anak menjadi renggang. Bentuk dari akumulasi anak yang merasa diabaikan itu biasanya seringnya dia juga akan mengabaikan orang tuanya. Nah, makanya sebenarnya yang namanya mengasuh anak ini, apa yang kita panen, ya, itu adalah apa yang kita tanam sebelumnya. Seperti itu. Jadi ketika anak merasa diabaikan, kemungkinan besar karena hubungan orang tua dan anak itu renggang. Anak merasa diabaikan sehingga dia menunjukkan bahwa ngapain sih aku harus dengerin orang tuaku? Seperti itu. Oke, berikutnya kecanduan gadget. Akhirnya ke perilaku negatif. Apalagi saat ini ya, aplikasi-aplikasi yang beredar nih lumayan. Yang bikin saya agak sedih gitu. Ada aplikasi yang apa ya, seolah-olah tuh anak menjadi apa ini ya, mesin pencari uang atau mesin pencari subscriber dalam akun orang tuanya gitu. Ini yang seharusnya perlu diperhatikan oleh orang tua yang secara tidak sadar akhirnya menyebabkan perilaku negatif pada anak tersebut. Kemudian lingkungan tempat tinggal dan pergaulan yang kurang baik. Lalu toilet training yang kurang tepat metodenya. Yang berakibat misalnya anak jadi buang air kecil sembarang tempat, atau tidak bisa mengontrol kandung kemihnya di usia 4-5 tahun. Kemudian anak yang bukan ABK tapi tidak bisa mengatur emosinya ketika menjelang akhir toddler. Ya, sebenarnya namanya anak belajar mengatur emosi itu kan dari kecil. Ya, dari kecil. Dibiasakan untuk dia mengatur emosinya. Mulai dari dia bayi, ya. Contohnya misalnya penggunaan empeng, ya. Kalau orang tua kita zaman dulu kan, kalau kita nangis atau adik kita nangis, ya, itu langsung dicolok empeng kan, langsung tenang. Tindakan yang seperti ini sebenarnya selain dari bisa memicu bingung puting atau anak jadi susah menyusul langsung ke ibunya, dia juga sebenarnya tidak mengajarkan anak untuk mengatur emosinya. Anak sedih itu wajar, ya. Anak gelisah itu juga wajar, tapi harusnya kita cari penyebabnya apa dan tidak menyerahkan solusinya kepada empeng itu gitu. Satu benda yang itu bikin anak bisa kecanduan gitu. Dia akan menilai bahwa
oh dialah sumber bahagiaku. Gitu. Padahal sebenarnya ada ayah ibunya, tempat dia untuk mencurahkan emosinya, tempat dia untuk mencurahkan rasa sedihnya. Seperti itu. Kemudian anak tidak disiplin. Sebenarnya anak disiplin ini jangan dibayangkan disiplin ala-ala ala-ala militer ya, jangan dibayangkan disiplin ala-ala sekolah yang ya udah disiplin itu di sekolahan aja gitu. Kalau anak masih kecil mah nggak usah disiplin. Oh tidak. Ya jadi sebenarnya disiplin itu bagian dari pembelajaran adab dari kecil, dari dia masih bayi. Oke. Nah, ketika anak tidak disiplin, biasanya orang tua mulai ini menerapkan disiplin ala militer. Teman-teman pernah dengar nggak atau pernah melihat langsung nggak anak yang tidak mau mengikuti aturan orang tuanya akhirnya diberikan hukuman fisik? Ini yang saya sebut dengan hukuman disiplin ala militer. Tidak mengikuti aturan, dihukum fisik. Entah itu cubitan, entah itu pukulan, entah itu makian, naudzubillah min dzalik ya. Dan ini sudah tidak tepat lagi, tidak relevan lagi kita terapkan pada anak-anak kita. Gitu. Saya sendiri, atau mungkin teman-teman sendiri, pasti tidak suka yang namanya disiplin, diperlakukan aturan, kemudian dikenai hukuman yang menyakitkan, bukan hanya menyakitkan raga, tapi menyakitkan mental dan hati, ya. Apalagi anak-anak kita yang masih kecil, seperti itu. Nah, gimana tekniknya menghadapi masalah tersebut? Ada caranya. Yang pertama, kita ingat bahwa anak ini adalah titipan dari Allah, dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, ya. Yang namanya anak itu kan adalah bagian dari amalan yang tidak akan terputus ya dari orang tuanya. Apalagi doanya mereka. Meskipun kita nantinya sudah tiada, insya Allah anak ketika berdoa untuk kebaikan kita, maka kita juga akan dapat kebaikannya. Ketika anak melakukan kebaikan, maka kita juga insya Allah akan dapat pahalanya. Seperti itu. Dan namanya kebaikan yang terus-menerus sampai di akhirat, itu adalah hal yang tidak mudah. Ibaratnya mau dapat surga, kok apa namanya, usahanya kok ece-ece gitu kan, enggak ya. Kemudian minta pertolongan dan kemudahan dari Allah. Mau se-ekspor apapun, mau selengkap apapun persenjataan kita untuk mengasuh anak, tapi kalau kita lupa untuk meminta tolong sama Allah, hingga Allah tidak memberikan kemudahan itu ke kita, ya sudah, akan jadi sulit untuk kita. Betapa banyak kita lihat anak yang orang tuanya jauh dari Allah, anaknya pun akan jauh dari Allah. Kemudian poin berikutnya, bersama pasangan, luruskan kembali niat menikah dan berkeluarga. Review kembali visi misi pernikahan. Ya, yang namanya menikah, kemudian sudah mantap untuk berkeluarga, artinya sudah siap untuk memiliki anak dan siap untuk menjaga anak itu. Berarti kedua belah pihak, suami atau istri, ayah atau ibu, ini mau nggak mau harus siap terlibat dalam pengasuhan anak. Jadi yang namanya mengasuh anak bukan cuma tugas ibu, bukan cuma tugas mama, bukan cuma tugas bunda, tapi juga tugas ayah. Karena yang namanya tugas pengasuhan akan cukup susah jika hanya dikerjakan oleh satu pihak. Ya. Teman-teman pernah dengar nggak kalau negara kita ini disebut dengan negara yang fatherless? Jadi ayah itu ada tapi kayak nggak ada. Nah, itu yang efeknya akhirnya banyak perilaku negatif yang muncul di anak remaja dan dewasa di Indonesia. Nah, akhirnya anak remaja Indonesia banyak menjadi santapan
negara-negara luar untuk merusak masa depan mereka. Ini karena kurangnya peran ayah dalam keluarga. Jadi para ayah, tolong pekerjaan kalian tidak hanya mencari nafkah, ya, tidak hanya mencari nafkah yang halal, tapi perhatikan juga anak dan istri. Oke, lalu bagaimana jika pada keluarga yang posisi ayah ini memang benar-benar tidak ada atau tidak maksimal? Maka tolong bagi para ibu untuk berusaha mencari sosok dari dalam tanda kutip pengganti ayah. Walaupun ayah ini sebenarnya tidak terganti, ya, tapi bisa kita alihkan anak ini untuk mencari sosok ayah ini masih yang dalam lingkup keluarga, misalnya kakek atau paman atau om, ya. Jangan sampai anak laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki sosok laki-laki dewasa yang dia lihat, yang dia panut, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, belajar. Semuanya ada ilmunya. Mulai dari hamil ada ilmunya. Mulai dari bagaimana persalinan yang mampu mengatasi rasa sakit, itu ada ilmunya. Kemudian bagaimana mendidik anak sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anjurkan, itu juga ada. Kemana kita mau bawa keluarga kita, itu ada ilmunya. Nah, setelah kita belajar, praktikan ilmu yang sudah didapat. Jangan ditumpuk aja teorinya, jangan ditumpuk aja ilmunya, tapi nggak dipakai. Nah, kalau sudah ikhtiar sesuai dengan ilmu yang kita punya, tapi ternyata masih susah, kita lanjutkan dengan konsultasi atau meminta tolong pada ahlinya. Bisa kalau terkait dengan tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan target minimal, maka bisa dikonsulkan ke dokter, misalnya dokter tumbuh kembang. Atau jika anak masih terlihat belum bisa mampu memanage emosinya, masih sangat meledak-ledak di usia yang harusnya dia sudah cukup bisa mampu menghadapi gejolak emosinya, maka konsultasikan ke psikolog. Oke, jika susah untuk menyusui atau pertambahan berat badan anak ini tidak sesuai dalam masa ASI eksklusif, maka segera konsultasikan ke konselor seperti itu. Dan seterusnya. Atau bahkan jika kita sendiri, orang tua sendiri ini bermasalah, dalam artian kok kayaknya sisi inner childku kambuh ya gitu. Itu kita konsultasikan juga ke psikiater gitu. Seperti itu. Jadi setelah kita melakukan apa yang kita pelajari, ternyata masih susah juga, konsultasi kepada ahlinya. Berikutnya, kenali juga sebab penghalang bagi orang tua untuk belajar atau memperbaiki metode pengasuhan. Pertama, biasanya niatnya tidak lurus, kemudian lupa, atau tidak paham bagaimana metode mendidik anak sesuai agama. Ya, jadi jangan gamang, anak ini mau dibawa kemana nih? Intinya semuanya kita mau masuk surga ya. Nah, jalan masuk surga itu sebenarnya sudah ditentukan gitu. Cuma kita mau milih ke sana apa enggak, itu yang balik lagi ke orang tua. Kemudian berikutnya, tidak memahami peran dalam rumah tangga. Ya, seperti saya bilang tadi sebelumnya bahwa ibu tidak paham misalnya dengan peran dia, atau ayah yang tidak paham dengan peran dia, menganggap bahwa anak ini, ya sudah, nanti yang penting sekolahnya di tempat mahal kok, nanti yang penting sekolahnya di tempat yang bonafit gitu, atau nanti tempat sekolahnya di sekolah internasional, cukup gitu. Padahal nggak semudah itu, nggak seremeh itu gitu. Sebelum sekolah ini, inilah anak yang akan kita siapkan. Dan ketika masa toddlernya ini, inilah yang akan muncul di masa mendatang dia. Poin berikutnya adalah, kebanyakan orang tua menerapkan 100% gaya pengasuhan orang tua zaman dahulu.
Padahal beda zaman, beda tantangan. Banyak yang bilang, mungkin ya misalnya, ya aku aja yang orang tua aku nggak ngerti parenting aja, aku jadi kok jadi orang gitu. Ya aku jadinya ngikut aja apa yang mereka berikan atau metode mereka mengasuh gitu. Padahal sebenarnya beda, tantangannya pun beda. Zaman dulu orang tua kita memang mungkin tidak banyak menangkap referensi-referensi ilmiah tentang pengasuhan anak gitu. Dan tantangannya tidak sedahsyat sekarang. Bayangkan tantangan sekarang itu tidak hanya menyerang anak kita dari media sosial, tapi juga dari dalam rumah sendiri kadang. Pernah dengar barangkali ya, anak yang diperlakukan keras, anak yang mendapatkan tindakan kekerasan di rumahnya sendiri, oleh orang tuanya sendiri. Ini apa yang akan tumbuh nanti dalam jiwa anak yang masih kecil ini? Ya, sudahlah di luar itu dia dapat tantangan yang begitu hebat, di rumah juga dia dapat. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi mungkin gaya pengasuhan orang tua zaman dahulu yang masih relevan akan kita pakai, tapi yang tidak relevan lagi, yang sudah banyak diteliti oleh misalnya psikolog anak atau dokter tumbuh kembang, yang ternyata tidak sesuai dengan gaya pengasuhan orang tua kita zaman dahulu, ya jangan dipakai. Kemudian poin berikutnya, salah satu penghalangnya adalah memiliki anggapan yang kurang tepat dalam pengasuhan. Misalnya, banyak anggapan anak yang manut, anak yang nurut, itu anak yang baik ya. Dapat label baik gitu, anak nurut. Sementara sebaliknya, anak yang gak nurut, setiap dikasih tahu itu pasti jawab. Nah, itu kadang anak itu dapat label negatif. Padahal nggak semuanya, nggak seluruhnya ini tepat gitu. Kita harus tahu sebelumnya kenapa anak ini kok membangkang, sebabnya apa? Kenapa anak ini selalu menjawab? Kenapa anak ini selalu nggak nurut gitu? Nah, kita harus tahu. Kemudian, ketika memberikan perintah, kadang orang tua ini lupa memberikan rasional. Kadang memberikan perintah tanpa disertai kenapa sih anak itu harus melakukan ini gitu. Kadang orang tua yang lupa seperti itu ya. Padahal kalau kita pas lagi baca Quran gitu ya di surat Yusuf itu, bahkan ayah Nabi Yusuf itu sendiri memberikan perintah kepada Nabi Yusuf itu dengan disertai alasan, dengan disertai sebab kenapa harus begini. Itu zaman dahulu, apalagi zaman sekarang. Ya, misalnya, nak, kamu tidak boleh makan permen, gitu. Coba kalau anak dilarang makan permen, padahal permen itu sesuatu yang, permen itu halal ya. Permen itu manis, itu rasa yang disukai sama anak-anak. Kenapa aku dilarang? Tanpa dia tahu sebab dari larangan tersebut, dia akan mudah untuk melanggar aturan itu. Gitu. Nah, ketika misalnya teman-teman melarang anak untuk makan permen, jelaskan alasannya kenapa. Ya, misalnya kalau di kami, saya sendiri melarang anak-anak untuk makan permen karena risiko karies. Ya saya bilang nanti giginya berisiko berlubang. Seperti itu. Dan itu sebenarnya panjang sih. Kalau anak-anak memang nggak akan puas dengan hanya satu alasan. Dia akan cari tahu alasan lain. Sampai dia merasa yakin bahwa, oh ternyata betul, permen itu tidak diperbolehkan oleh orang tuaku untuk kumakan karena ada alasannya. Seperti itu. Kemudian anggapan lain, misalnya anak bahagia bila semua keinginan tercukupi. Misalnya temannya punya, si anak melihat temannya punya jam IMO, ini yang paling tren ya. Terus dia minta ke orang tuanya, tanpa dia tahu fungsinya apa buat dia, tanpa dia tahu kondisi orang tuanya, pokoknya dia nyecer aja minta. Nah orang tuanya sebagai orang tua yang, oh ya zaman dulu kan aku misalnya aku nggak bisa mendapatkan sesuatu yang aku inginkan dengan mudah. Nah sekarang karena aku punya kelebihan
harta, maka ya sudah aku ikutin deh anakku maunya apa. Mau apa lagi nak? Oh jam, belikan. Mau apa lagi nak? Oh handphone yang terbaru, oke. Nah yang seperti ini sebenarnya kurang tepat, ya kurang tepat. Jangan heran ketika di masa dewasa nanti anak akan merongrong orang tuanya lebih dari ketika dia kecil. Oke.